Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat tani sekalian, kembali kami dari Mondes TV menjumpai Anda sekalian guna untuk memberikan informasi-informasi tentang cara-cara bertani modern. Jadi sahabat tani sekalian, rencananya kesempatan ini kami akan melakukan pruning lanjutan setelah sebelumnya kami telah melakukan pruning pemangkasan terhadap buah kakao. Pada waktu itu pruning yang dilakukan adalah persiapan untuk atau tujuannya adalah untuk memperkokoh cabang atau dahan pada tanaman kakao. Nah, secara otomatis apabila sudah dilakukan pemangkasan, pruning batang-batang besar, dahan-dahan besar, maka otomatis akan menyebabkan tumbuhnya begitu banyak tunas-tunas air. Nah, inilah yang akan kita tindak lanjuti untuk segera memotong kembali tunas-tunas air yang tumbuh setelah kita melakukan pruning pengguntingan pada dahan-dahan besar beberapa hari yang lalu. Ini sahabat tani, kita lihat banyak juga tumbuhan rambat yang melilit, yang kita potong. Kemudian ini nih, tunas airnya kita gunting ya, kita gunting dengan baik, dengan rapi supaya tidak menyebabkan bekas guntingannya itu menjadi benjolan. Nah, biasa kalau guntingan ini tidak terlalu rapat ke dalam, nanti akan menimbulkan benjolan karena akan selalu tumbuh di samping bekas guntingan itu akan selalu tumbuh tunas-tunas air berikutnya. Jadi ini minggu lalu, beberapa yang lalu, dahan yang kami pertahankan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena sambung pucuk itu selalu mengeluarkan, pada saat dia pertama kali mengeluarkan dahan dia itu cukup banyak, tapi tujuan pruning awal itu adalah untuk memangkas sebahagian cabang-cabang yang tumbuh sehingga dahan-dahan tersebut bisa menjadi besar, menjadi kekar. Kalau terlalu banyak nanti takutnya dia mengecil ya. Seperti ini kita gunting pemirsa supaya dia bisa nantinya transparan dari luar. Ini karena kakao sambung pucuk itu biasanya kalau dia terlalu terselimuti oleh daun yang banyak, biasanya bunganya tidak akan bisa menjadi pentil, atau bahkan yang menjadi pentil akan bisa menjadi layu kalau dia terlalu terselimuti oleh daun yang banyak ya. Pemirsa, kita gunting lagi, hanya kita lewat sebelah sana karena agak sempit jalan ya. Ini tunas-tunas airnya kita gunting sambil dikeluarkan tumbuhan rambat yang melilit ya, sampai ke atas. Pemirsa, ini sudah banyak keluar bunga yang baru, sehingga perlu kita secepatnya melakukan pruning supaya dia bisa transparan, sehingga kebutuhan cahaya, pasokan cahaya dari luar itu bisa terpenuhi. Kemudian ya, tidak terlalu lembab bagian dalamannya. Ini seperti ini supaya dia tidak terlalu lembab, dia bisa kebutuhan cahaya di dalamnya itu bisa terpenuhi. Seharusnya kita lakukan dengan cara pelan-pelan karena dia sebentar dalam cara mengeluarkan bunga ya. Sahabat tani, kurang lebih seperti ini sederhananya, karena kita tidak lakukan pemangkasan terlalu ekstrim dulu,
mengingat karena tanaman ini usianya masih muda, umurnya baru 2 tahun, kemudian tidak ada naungannya, kemudian jaraknya cukup jauh antara pohon ini dengan pohon yang berikutnya, sehingga pemangkasan terlalu ekstrim tidak dilakukan. Secara sederhananya saja kita lakukan seperti ini. Sahabat tani, bertani itu seringkali saya katakan adalah pekerjaan yang asik. Selain itu, bertani juga adalah pekerjaan yang punya prospek yang bagus di masa depan, dimana kita tahu bahwa kakao adalah merupakan bahan baku dari makanan yang banyak jenisnya. Di samping itu juga ya, kakao bertani itu adalah pekerjaan yang asik, bisa menghilangkan stres, bisa membuat kita selalu berpikir positif, bisa membuat kita selalu bergembira. Kita dapat mendengarkan kicauan burung. Nah, itu orang-orang di kota memelihara burung yang harganya mahal, pakannya mahal, minumnya mahal, vitaminnya mahal hanya untuk mendengarkan kicauan. Tapi kalau petani bisa mendengarkan kicauan burung setiap saat, bahkan bisa melihat burung terbang dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon dalam perkebunan. Baik pemirsa, demikian hanya sekedar sapaan kami di kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat menginspirasi kita semua untuk tetap bertani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.